Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Genio. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bentuk akar, yaitu merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Apa yang akan kita pelajari kali ini? Setelah menyimak video ini, teman-teman akan dapat merasionalkan bentuk akar. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu tentang bilangan rasional, bilangan yang bisa ditulis dalam bentuk pecahan A per B. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan yang irasional atau bilangan yang tidak bisa ditulis dalam bentuk A per B. Bentuk akar adalah contoh bilangan irasional. Begitu juga dengan pecahan yang penyebutnya bentuk akar. 1 per akar 2, 2 per akar 5 tambah 1, dan 3 per 10 dikurang akar 6. Ini contoh dari pecahan yang penyebutnya adalah bentuk akar. Dan ini termasuk bilangan yang irasional, bilangan yang tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B, ya. Bentuk bilangan yang irasional tadi bisa kita rasionalkan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bentuk akar sekawan. Nah, apa sih bentuk akar sekawan itu? Dua bentuk akar bisa dikatakan sekawan kalau hasil kali kedua bilangan irasional atau bentuk akar adalah bilangan rasional atau bilangan yang bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B. Kalau bentuk akarnya adalah akar A misalnya, atau akar 2, akar 3, akar 4, akar 5, itu akar sekawannya ya sama dengan bentuk akar tersebut. Nah, sedangkan bentuk-bentuk lain seperti A tambah akar B, A dikurang akar B, akar A ditambah akar B, akar A dikurang akar B, bentuk-bentuk akar ini memiliki akar sekawan yang membedakan hanya pada operasi hitungnya. Jadi kalau dia tambah, nanti bentuk akar sekawannya adalah kurang. Kalau dia kurang, bentuk akar sekawannya adalah tambah. Sebaliknya seperti itu. Sekarang, mari kita coba merasionalkan penyebut suatu pecahan. Yang pertama adalah bentuk pecahan A per akar B, di mana ada pembilang, yaitu suatu bilangan, dan penyebutnya adalah bentuk akar. Cara merasionalkan bentuk A per akar B ini adalah dengan kita mengalihkan pembilangnya, ya, pembilang yang di atas dan penyebutnya ini dengan bentuk akar sekawannya. Nah, bisa kita tulis seperti ini. A per akar B, ya, kalau kita rasionalkan, karena ini bilangan irasional ya, teman-teman. Nah, ini kita kalikan dengan akar sekawannya, pembilang dan penyebutnya dikali dengan akar sekawan dari penyebutnya itu, yaitu akar B, nanti A dikali akar B adalah A akar B, akar B dikali akar B adalah akar B kuadrat atau B. Cukup kita tulis B, ya. Bagaimana kita lihat dalam contoh soalnya. Ada sebuah bentuk pecahan yang penyebutnya adalah akar. Contohnya 4 per akar 5. Nah, karena ini bilangan irasional, kita harus rasionalkan penyebutnya. Maka kita akan kalikan baik pembilang maupun penyebutnya dengan akar sekawannya, yaitu akar 5. 4 dikali akar 5 hasilnya adalah 4 akar 5. Akar 5 dikali akar 5 hasilnya adalah akar 25. Atau bisa kita tulis 4 per 5 akar 5. Nah, 5 yang penyebut ini didapat dari akar 25. Dan ini sudah bilangan rasional karena penyebutnya sudah tidak berbentuk akar lagi. Contoh yang kedua, bagaimana kalau baik pembilang maupun penyebutnya adalah bentuk akar? Teman-teman jangan bingung ya, yang kita kalikan itu hanya sekawan dari penyebutnya saja. Maka ini bisa kita kalikan dengan akar 6 per akar 6. Sehingga akar 3 dikali akar 6 adalah akar 18, akar 6 dikali akar 6 adalah akar 36. Akar 18
Berdasarkan sifat bentuk akar yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, bisa kita tulis menjadi akar 9 kali akar 2. Karena akar 9 kali akar 2 hasilnya adalah akar 18. Kenapa? Agar ini kita buat jadi lebih sederhana. Ya, karena akar 9 itu ada nilainya ya, dia bukan bentuk akar. Akar 9 itu adalah 3 ya, akar 36 adalah 6. Jadi 3 kali akar 2 per 6. Atau kalau kita sederhanakan 3 per 6 ini adalah 1 per 2 atau setengah ya. 3 bagian dari 6 potongan keseluruhannya itu adalah setengahnya. 1 per 2 akar 2. Sekarang kita akan coba merasionalkan bentuk yang berbeda, yang penyebutnya ada operasi hitung baik itu tambah maupun kurang. Cara merasionalkan bentuk seperti ini, C per A tambah atau kurang akar B, adalah kita mengalihkan dengan bentuk akar sekawan dari penyebutnya ini ya. Jadi seperti yang sudah kita tahu, kalau dia positif nanti akar sekawannya negatif, kalau dia negatif atau operasi pengurangan nanti bentuk sekawannya adalah penjumlahan. Nah, ini contohnya. Penyebutnya adalah tambah, operasi penjumlahan, maka kita kali dengan akar sekawannya yaitu pengurangan ya. Nanti ini akan didapatkan C sifat distributif ya teman-teman, C dikali dalam kurung A dikurang akar B. Nah, ini kita kalikan satu-satu, mulai dari A dikali dengan A yaitu A kuadrat. A kita kali dengan A, hasilnya adalah A kuadrat ya. Kemudian A kita kalikan dengan akar B negatif ya, karena kurang ini jadi negatif A akar B. Nah, sekarang kita gantian yang ini, akar B dikali A itu hasilnya adalah A akar B positif, kemudian akar B dikali akar B yaitu akar B kuadrat. Nah, ini karena ini sama ya, sedangkan ini negatif, kita misalkan ini adalah 5 gitu, kita misalkan 5 dan ini juga 5 ya, utang 5 atau negatif 5 ditambah 5 itu habis ya, 0. Nah, tinggal A kuadrat dan B. Sekarang kita akan melihat penerapannya dalam contoh soal berikut ini. 3 per 6 ditambah akar 2 akan kita rasionalkan, maka kita akan kalikan baik pembilang 3 maupun penyebutnya 6 plus akar 2 dengan bentuk akar sekawan dari 6 plus akar 2. Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Bentuk akar sekawannya adalah 6 dikurang akar 2. Karena ini operasi penjumlahan, maka bentuk akar sekawannya adalah pengurangan. Ya. 3 dikali dalam kurung ya, akar 6 dikurang akar 2. Nah, ini karena kita tahu tadi hasilnya cukup kita kuadratkan dua-duanya. Jadi 6 dikali 6 36 ya. Akar 2 dikali akar 2 yaitu akar 4. Ya, kenapa tidak kita tulis lagi? Karena kita tahu hasilnya 0 ya. 3 dikali dalam kurung 6 dikurang akar 2 ditambah per 36 dikurang 2. Nah, ini bisa kita tulis 3 per 34. 34-nya dari 36 dikurang 2 dikali 6 dikurang akar 2. Oke. Terakhir, bentuk yang ketiga yaitu bentuk C per akar A tambah atau kurang akar B. Jadi penyebutnya sama-sama akar ditambah atau dikurang dengan akar. Cara merasionalkannya tetap sama, kita mengalihkan baik pembilang yang ada di atas maupun penyebut dengan bentuk sekawan. Contohnya seperti ini. 8 per akar 5 ditambah akar 2. Kita akan merasionalkan penyebutnya. Maka kita harus mengalihkan dengan bentuk sekawan. Ya, teman-teman pasti sudah tahu dong bentuk sekawannya dari akar 5 tambah akar 2. Betul, yaitu akar 5 dikurang akar 2. Karena dia operasi penjumlahan, maka bentuk sekawannya adalah pengurangan.
ya. Kita kalikan 8 dengan akar 5 dikurang akar 2, sifat distributif. Kemudian akar 5 kuadrat, yaitu akar 5 dikali akar 5, akar 25, dan akar 2 dikali akar 2, akar 4. Tandanya kurang, ya, seperti ini, kurang. Nah, akar 25 adalah 5, akar 4 adalah 2, maka ini bisa kita tulis menjadi 8/3 dikali akar 5 dikurang akar 2. Nah, sekarang penyebutnya sudah rasional. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa dipahami? Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jangan lupa untuk terus berlatih di rumah. Ada banyak media-media belajar. Teman-teman bisa mengerjakan soal-soal di buku ataupun soal-soal yang ada di internet. Ya, terima kasih sudah menyimak pembahasan tentang merasionalkan bentuk akar ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share video ini, dan juga subscribe channelnya agar teman-teman tetap bisa belajar bersama Genio. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.